Bab 739. Kepercayaan diri Sekte Wendao. Sombong sekali kalian. Eric Kin tersenyum dan berkata, tanpa kalian, tidak bisakah aku mendobrak fase kesempurnaan? Tak perlu berkata yang lain, teknik ingatan yang ditinggalkan ayahnya saja sudah cukup bagi Eric Kin untuk berkembang ke jenjang berikutnya. Kami Sekte Wendao tidak pernah sombong. Wanita itu berkata dengan percaya diri, mungkin Tuan Qin memiliki teknik, tetapi apakah kamu memiliki sumber daya yang besar untuk menerobosnya? Jangan lupa, sekarang zaman dominasi, dan rintangan terbesar untuk menerobos kultivasi adalah kecukupan Reiki. Mata Eric Kin menyipit. Wanita ini benar. Untuk menerobos dari fase keilahian ke fase berikutnya membutuhkan Reiki yang sangat masif. Kalian bisa menyediakan sumber daya ini? Eric Kin bertanya. Reiki yang begitu banyak, kami Sekte Wendao tentu saja tidak ada, tapi kami bisa membantu pejuang kuat mencari sumbernya. Kata perempuan itu. Wilayah rahasia Sekte Guzong. Eric Kin bertanya sambil berpikir. Wanita itu mengangguk dan tersenyum lagi, untuk memberitahumu, kami tidak hanya mengundangmu, kami juga mengundang semua 10 pejuang teratas dalam daftar pahlawan. Termasuk beberapa pejuang kuat tersembunyi lainnya. Mengundang begitu banyak orang kuat, Sekte Guzong itu takutnya tidaklah mudah. Kata Eric Kin. Tuan Sekte Qin, apakah kamu pernah mendengar tentang Sekte Dua Roh? Wanita itu bertanya. Eric Kin mengangguk, dia pernah mendengarnya dari mantan kepala rumah Jiang. Dunia tersembunyi pada awalnya dibagi menjadi 3 sekte dari 8 keluarga, dan salah satunya adalah Sekte Dua Roh. Ya, Sekte Dua Roh pernah menjadi sekte terbaik di dunia seni bela diri. Bisa dikatakan bahwa kami Sekte Wendao masih jauh dari mereka. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan Sekte Dua Roh cukup untuk melenyapkan kita, 3 sekte dan 8 keluarga. Kata wanita itu. Eric Kin menarik napas dalam. Kekuatan satu sekte menghancurkan 11 keluarga, Sekte Dua Roh ini memang cukup kuat saat itu. Mengapa sekte yang begitu kuat tiba-tiba hilang? Eric Kin bertanya. Sekte Dua Roh runtuh dengan cepat dan tiba-tiba menghilang dalam beberapa tahun. Mantan kepala rumah Jiang juga pernah menceritakan hal ini, tetapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Karena bencana bertahun-tahun yang lalu, dunia tersembunyi Sekte Dua Roh ditutup dan sekte tersebut pun punah. Kami Sekte Wendao selama bertahun-tahun mencari kebenarannya. 2 master Sekte Dua Roh ini memiliki keberanian untuk menerobos ruang kosong penghalang dan membiarkan seluruh sekte terbang ke alam atas, tetapi gagal. Wanita itu memberi jawaban. Dan kami mengundang kalian, karena ini ada hubungannya dengan mengungkap rahasia dari Sekte Dua Roh ini. Pada titik ini, wanita itu tidak meneruskan ceritanya, tetapi menarik kembali ke topik awal. Tuan Qin, apakah kamu tertarik untuk bersama kami Sekte Wendao berpartisipasi di acara yang menakjubkan ini? Aku dapat menjamin bahwa prosesnya benar-benar akan luar biasa. Wanita itu tersenyum, mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di meja Eric Kin. Ini adalah token undangan Sekte Wendao. Pada tanggal 15 bulan depan, aku berharap kamu bisa datang ke Sekte Wendao dan bergabung dalam acara akbar ini. Saat itu, akan ada talenta muda paling luar biasa di dunia yang akan menjelajahi rahasia dunia lain bersama kita. Mata Eric Kin bergerak. Pantas saja wanita ini mengatakan itu terkait dengan kultivasi di atas fase kesempurnaan. Jika alam atas yang legendaris itu ada, maka rahasia Sekte Dua Roh jelas akan sangat berguna. Apakah ayah terbang ke alam atas saat itu? Eric Kin sambil berpikir. Mengambil token tersebut, Eric Kin melihatnya dengan santai. Token itu terbuat dari semacam kayu spiritual, dengan tekstur sederhana, dengan 2 kata, Wendao, tertulis di atasnya. Aku akan hadir.
Erik Qin mengangguk dan menyimpan token itu sebagai janji. Baik itu untuk sumber daya yang sangat besar untuk mendobrak rahasia Sekte Dua Roh, atau membuka alam atas untuk menemukan ayahnya, Erik Qin harus datang ke Sekte Wen Dao. Tapi Erik Qin juga bisa merasakan bahwa Sekte Wen Dao menyembunyikan sesuatu. Dia khawatir tidak sesederhana itu. Senyum wanita itu tiba-tiba menjadi lebih baik. Selain itu, ini adalah daftar pahlawan Sekte Wen Dao untuk ketua Sekte Qin. Wanita itu memberikan 1 giok lagi kepada Erik Qin. Erik Qin mengambilnya, dan menemukan bahwa ada kecemerlangan yang menembus batu giok, sebuah daftar terbuka di udara. Itu adalah daftar pahlawan. Daftar ini bisa berubah kapan saja. Itu bisa dihitung sebagai hadiah pertemuan untuk ketua Sekte Qin. Wanita itu tersenyum. Erik Qin melihat daftar itu dan menemukan bahwa dia berada di peringkat ke-6. Beberapa peringkat di atas, peringkat pertama adalah Ma Son Dong, kultivasi tingkat ke-6 dari fase kesempurnaan. Ma Son Dong ternyata nomor 1 dalam daftar pahlawan. Mata Erik Qin bergerak. Dia tidak lupa bahwa kepala rumah Dong pernah berkata bahwa Ma Son Dong akan datang padanya cepat atau lambat. Melihat lebih jauh ke bawah, itu adalah tempat 8 keluarga besar atau 3 sekte. Yang kedua adalah putra suci keluarga Feng, Wurto Feng, mencapai puncak tingkat ke-5 fase kesempurnaan. Yang ketiga adalah salah satu dari 3 sekte, gadis suci dari sekte Kouxian, sama, pada puncak tingkat ke-5. Yang mengejutkan Erik Qin, peringkat Enri Zhu juga meningkat sangat cepat, peringkat ke-10. Tampaknya Enri Zhu juga harus melakukan perjalanan ke Sekte Wen Dao ini. Kalian Sekte Wen Dao meluncurkan daftar pahlawan, tetapi tidak ada satupun dari Sekte Wen Dao yang ada di daftar. Erik Qin bertanya tiba-tiba. Ini adalah aturan yang ditetapkan Sekte Wen Dao di awal adanya pemeringkatan, tidak menempatkan sekte kami dalam daftar. Kata wanita itu. Tujuan kalian seperti ini bukankah untuk menyaksikan sekte keluarga lain saling bertarung, kan? Erik Qin sambil berpikir. Bukan begitu. Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi kalau kami sertakan putra suci Sekte Wen Dao, tidak akan ada orang lain yang masuk ke 10 besar daftar ini. Erik Qin mengangkat alisnya sedikit, wanita ini berbicara dengan sangat percaya diri. Apakah Sekte Wen Dao memiliki latar belakang yang kuat? Seorang jenius yang bisa membanjiri daftar. Baik, Tuan Qin, urusanku sudah selesai. Wanita itu berdiri dan berkata. Lagi pula kamu tidak perlu khawatir. Kami tahu kamu punya musuh dengan beberapa sekte dunia tersembunyi, tapi dalam acara yang diadakan oleh Sekte Wen Dao, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Erik Qin tersenyum, dia tahu bahwa pihak lawan sedang membicarakan tentang Ma Son Dong dan yang lainnya, tetapi jujur, dia tidak takut. Pada saat ini, kakak senior Zhang juga perlahan bangkit. Dia menatap Erik Qin dengan mata binar. Erik Qin merasakan sesuatu dan mengangkat kepala untuk menatap orang ini. Erik, keahlianmu bagus. Sayang sekali jika kamu dibunuh oleh Ma Son. Aku punya cara untuk membuat kamu aman selamanya. Kata kakak senior Zhang. Kakak senior Zhang. Wanita itu mengerutkan kening, seolah ingin menghentikan. Oh, aku ingin mendengar lebih jelas. Erik Qin mencibir. Dia ingin mendengarkan kakak senior Zhang ini, cara baik apa yang bisa dia katakan. Jadi pelayanku, kamu akan menjadi orang Sekte Wen Dao, dan keluarga Dong tidak berani menyentuhmu. Kakak senior Zhang berkata dengan bangga. Apa katamu? Erik Qin tercengang. Erik, kamu mungkin tidak tahu. Meskipun kami berada dalam 3 sekte, sebenarnya sudah menjadi terkuat di dunia seni bela diri ini. Kakak senior Zhang berkata dengan bangga tanpa menyadari. Sebagai salah satu putra suci Sekte Wen Dao, aku punya kualifikasi abdi dan bisa menerima 3 orang. Sekarang masih ada 1 posisi kosong.
Cara yang kamu katakan adalah menjadikanku pelayanmu. Erik Kin hampir tertawa. Jangan merasa kalau kamu akan kelihatan sangat memalukan. Malah, merupakan suatu kehormatan besar bisa menjadi pelayan putra suci Sekte Wendao. Kakak senior Zhang menjelaskan. Dibandingkan dengan murid-murid luar, kami murid-murid inti Sekte Wendao semua mempraktikkan kultivasi pertapa abadi. Berdasarkan ini, kami telah jauh melampaui kalian para pejuang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.